Belakangan ini banyak muncul ramalan-ramalan tentang masa depan kita. Ramalan bahwa ini adalah akhir zaman, dan akan terjadi kiamat, dan sebagainya. Apa pendapat alam semesta mengenai masa depan planet kita? Apa itu akhir zaman? Informasi ini menurut buku yang ditulis oleh administrator tinggi alam semesta, bernama buku Urantia, yang diterima sekelompok ilmuwan di Chicago pada abad 20. Bukan hanya ramalan yang dimuat di situ, buku ini memaparkan dengan terperinci tentang penciptaan dan manajemen evolusi kehidupan di planet-planet. Tentang pembagian urutan zaman-zaman yang berlaku di planet-planet itu. Apa yang terjadi pada akhir zaman, pengadilan akhir zaman. Tentang bahaya dari luar dan dalam planet yang harus diwaspadai, apa itu waktu dan kekekalan, masa depan planet kita, dan masih banyak lagi informasi lainnya. Mari kita mulai. Pertama, informasi baru alam semesta bahwa planet kita adalah anggota dari keluarga triliunan planet yang ada di alam semesta. Memang, para ilmuwan memperkirakan ada 200 triliun bintang di atas sana, benar-benar miliaran triliunan bintang dan galaksi. Kehidupan di planet-planet itu dibuat, ditanam, dipelihara, dan dikembangkan secara evolusi dan teknologi. Evolusi setiap planet itu dibagi-bagi dalam tahapan-tahapan besar waktu yang disebut zaman atau masa dispensasi. Dengan demikian, akhir zaman dan awal zaman baru itu proses yang biasa dalam evolusi planet-planet termasuk planet bumi. Sudah beberapa kali diadakan di planet ini. Yang disebut kiamat itu adalah akhir sebuah pemerintahan, penyelesaian pekerjaan, pengadilan kasus, pembersihan alam, ganti pemerintahan planet, dan pembagian tugas yang baru. Kiamat itu bukan berarti bumi dihancurkan lalu mulai lagi dari nol. Planet ini sudah berevolusi jutaan tahun, dan baik-baik saja sampai hari ini karena evolusi itu dijaga dengan hati-hati. Setiap zaman yang baru berarti zaman baru yang lebih baik, bukannya kehancuran. Karena kehidupan dibagi menjadi tahapan-tahapan yang disebut zaman, maka selalu ada awal peresmian, kemudian penutupannya. Dalam zaman itu, secara rutin, manusia hidup dan mati, datang dan pergi. Bangsa-bangsa datang dan pergi, peristiwa-peristiwa sejarah manusia terjadi. Banyak masalah yang terjadi dapat diselesaikan, tapi pasti ada banyak kasus yang tersisa, yang harus diselesaikan pada pengadilan pada akhir setiap zaman. Misalnya, orang yang mati sebagian sudah pergi dari planet ini, dibangkitkan di planet kebangkitan, dan melanjutkan perjalanan ke alam semesta. Tapi ada sebagian yang tertinggal di alam kubur untuk diadili pada akhir zaman. Setiap zaman dipimpin oleh pejabat tertentu dari alam semesta, dan setelah zaman itu ditutup, maka akan diserahkan kepada penguasa zaman yang baru. Demikianlah ringkasan akhir zaman sebuah planet. Sebelumnya, saya ingin menceritakan sejarah sebuah planet yang ditulis dalam buku Urantia. Planet itu anggota dari sebuah sistem bintang. Awal mula sebuah bintang adalah sebuah nebula, yang dibuat oleh sosok roh yang berasal dari Firdaus, yang bernama Organisator Forsa Master. Mereka ini memulai pusaran materi di sebuah ruang, yang berpusar menjadi nebula. Kemudian nebula itu melahirkan bintang-bintang. Planet itu umumnya terjadi dari agregasi materi yang berputar di sekitar sebuah matahari yang baru lahir, mengumpul karena tarikan gravitasi dan akhirnya membentuk planet. Kita ambil contoh planet kita sendiri, sesuai makalah-makalah dari bagian 3 buku Urantia. Tata surya kita bernama Monmatia, berasal dari ledakan nebula yang disebut nebula Andronovar. Dalam evolusi nebula ini lahirlah banyak bintang di antaranya matahari dan planet kita. Sejak dari pembentukannya, planet bumi itu terus dimonitor dan setelah disurvei, ketika keadaannya sudah stabil dan dinilai cukup baik untuk kehidupan, maka planet itu disiapkan, misalnya untuk planet bumi, direkayasa, ditambahi lapisan ozon, supaya mengurangi radiasi matahari yang berbahaya. Kemudian planet itu mulai ditanami kehidupan oleh golongan para pembawa kehidupan, yang dirancang berdasarkan kondisi planet ini,
yang berdasarkan pola natrium klorida. DNA dan determinan sifat makhluk dirancang supaya punya potensi untuk bermutasi dan berevolusi sampai akhirnya menjadi manusia. DNA dan sel yang sangat rumit itu hasil rekayasa, dibuat dari awalnya agar dapat berevolusi dari makhluk sederhana menjadi makhluk seperti kita. Kelompok pembawa kehidupan ini punya planet-planet laboratorium kehidupan di ibu kota sistem perbintangan kita. Ya, semua di alam semesta ini hasil eksperimen dan rekayasa teknologi. Evolusi bumi itu kemudian dimulai dan dikembangkan. Evolusi kehidupan, mulai dari kehidupan laut, kehidupan darat, evolusi reptil dan dinosaurus, burung, mamalia, primata, dan akhirnya manusia. Era demi era, jutaan tahun. Setelah jutaan tahun, dalam proses panjang yang diceritakan dalam buku Urantia, akhirnya pasangan manusia pertama dilahirkan di daerah sekitar Afghanistan sekarang. Setelah itu, manusia terus dikembangkan, menjadi 6 ras warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan nila. Bahkan kemudian hadir ras baru, ras ungu keturunan dari Adam dan Hawa, dan mereka berkembang dan bercampur seterusnya sampai hari ini. Dan kalau Anda ingin tahu, Indonesia itu disebut ras coklat, keturunan campuran ras merah dan ras kuning. Bukan hanya kehidupan, tapi hampir semua peradaban manusia termasuk seni, bahasa, sosial, politik, dan agama itu berasal dari alam semesta, yang diajarkan atau diwahyukan kepada manusia melalui utusan-utusan alam semesta yang hadir di planet ini. Misalnya Adam dan Hawa mengajarkan banyak hal baru pada saat mereka datang di planet ini. Setiap zaman baru selalu ditandai oleh kemajuan pengetahuan dan perluasan kebenaran. Kebenaran itu diwahyukan. Sekarang sudah masanya pewahyuan alam semesta seperti yang Anda dengar ini. Ini adalah pewahyuan untuk zaman ini. Zaman berikutnya nanti anak cucu kita akan mendengar pewahyuan kebenaran yang lebih tinggi lagi. Buku Urantia menceritakan sejarah jutaan tahun lalu dalam gaya non-fiksi ilmiah, dengan tahunnya. Tanpa pewahyuan seperti itu, manusia akan sulit memahami masa prasejarah sebelum planet dan manusia ini ada. Jadi manusia dapat merumuskan sejarah dan mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut dalam konteks yang lebih baik dan sistematis. Apa kesimpulan Anda melihat evolusi panjang itu? Apakah semudah itu saja ada yang boleh menghancurkan kehidupan di planet bumi? Mereka sudah memelihara planet ini susah payah sejak jutaan tahun, dan tentu tidak akan membiarkan planet yang indah ini hancur begitu saja dengan sia-sia. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang apa yang terjadi pada sebuah akhir zaman di planet kita. Suatu zaman ditandai oleh kehadiran tokoh penting tertentu, utusan dari alam roh yang memimpin planet pada zaman tersebut, beserta struktur personalia yang baru. Misalnya di planet bumi, zaman pertama, zaman pangeran planet, yang mendirikan peradaban disebut Dalmatia di Laut Tengah. Disusul zaman Adam dan Hawa, Taman Eden yang pertama sekarang terbenam di dasar Laut Tengah dekat Pulau Siprus. Kemudian disusul zaman Putra Firdaus, zaman keempat dan kelima, yang dihadiri tokoh baru. Yesus dari Nazaret, yang 2000 tahun lalu sebagai Putra Firdaus datang ke planet kita dan memberitakan tentang Sang Bapa Semesta. Kita sedang berada dalam zaman pasca Putra Firdaus. Zaman berikutnya adalah yang disebut zaman Putra Guru Alam Semesta, dan akan disusul kehadiran zaman terang dan hidup. Setiap zaman itu selalu dibuka oleh kehadiran tokoh penting yang baru dari alam roh. Dan adanya penghakiman, untuk menyelesaikan semua kasus dalam zaman itu, sehingga dapat memulai lagi zaman yang baru dengan catatan yang bersih. Dalam akhir zaman sekarang ini, bumi akan dihakimi oleh Putra Firdaus yang adalah hakim akhir zaman, disebut para putra magisterial.
tugasnya adalah memang menjadi hakim akhir zaman di planet-planet. Kita menyebutnya Ratu Adil atau Hakim Akhir Zaman. Putra magisterial ini adalah golongan kedua putra Firdaus. Putra magisterial ini bukan putra pencipta, bukan Yesus atau Mihael, tapi golongan kedua putra Firdaus yang tugasnya adalah hadir ke planet-planet dan menjadi hakim untuk akhir zaman suatu planet. Namun demikian di planet kita ada perkecualian. Golongan putra Firdaus yang datang terakhir 2000 tahun lalu, adalah bukan putra magisterial, tapi putra pencipta alam semesta kita sendiri. Sang putra pencipta ini menjelma menjadi manusia biasa hanya sekali saja dalam hidupnya, dan dia memilih planet kita. Planet kita ini beruntung karena menjadi rumah kelahiran pencipta yang menjadi manusia. Padahal ada jutaan planet yang lain. Waktu itu adalah akhir zaman, di mana dia memulai zaman baru yang masih berlangsung sampai hari ini. Informasi terakhir, pada awal abad 21 ini sudah hadir satu hakim akhir zaman ini di planet kita. Berarti benar sedang terjadi penghakiman dan ini akhir zaman. Pada akhir masa dispensasi atau akhir zaman, maka semua yang masih tidur mati dalam kubur mereka menunggu akhir zaman akan diadili. Jadi, menurut buku Urantia, orang yang mati akan menghadapi 3 kemungkinan. Pertama, lulus dan dibangkitkan di planet-planet kebangkitan untuk melanjutkan kenaikan mereka ke Firdaus. Kedua, masih ditahan karena suatu hal dan hal ini tidak diungkapkan kepada kita. Ketiga, tidur mati dan menunggu pengadilan akhir zaman untuk dibangkitkan atau dipersonalisasi ulang. Buku Urantia menceritakan tentang pemberontakan planet, dan para pemberontak ini sudah melakukan banyak hal aneh dan jahat di planet ini selama ribuan tahun, dengan cara penipuan masif, terstruktur dan sistematis melalui semua ajaran dan sistem. Dan itu sering melalui ideologi dan agama. Kita patut kritis karena planet kita ini sudah menjadi ajang pertarungan kelas tinggi antara kekuatan baik melawan jahat. Jika pemberontakan sudah diselesaikan pada akhir zaman ini, maka akan dimulai zaman yang baru, di mana kita tidak lagi akan melihat para pemberontak ini. Pengadilan akhir zaman dipimpin oleh putra Firdaus sebagai hakim akhir zaman, dan pelaksanaannya oleh penghulu malaikat, malaikat kebangkitan, kadang disebut penghulu malaikatnya Mihael. Dia bukan Mihael, tapi malaikatnya Mihael. Orang yang mati, kalau mereka memenuhi syarat selamat, maka mereka diberi badan baru dalam wujud Morontia dan pada hari ketiga langsung bangun di dunia rumah besar, dunia kebangkitan. Ada sebagian yang lainnya masih ditahan sampai masa ketika penghakiman urusan-urusan mereka telah diselesaikan, setelah itu mereka bisa pergi ke dunia-dunia rumah besar. 2 golongan manusia tersebut sudah berangkat dari planet kita menuju alam semesta. Tapi ada juga mereka yang dimasukkan pada jajaran peselamat tidur atau orang yang ditidurkan sampai akhir zaman, yang akan dipersonalisasi ulang secara massal pada akhir zaman dispensasi planet yang sekarang. Mengenai manusia, kematian dan keselamatan itu akan dibahas dalam video yang lain. Anda dapat membacanya di makalah 111 dan 112. Pada intinya, Hakim alam semesta memberikan kesempatan seluas-luasnya agar manusia diselamatkan berdasarkan pilihan bebas manusia itu sendiri. Bagi manusia yang masih diragukan, para hakim berdaulat dari alam-alam semesta tidak akan mencabut kesempatan satupun bagi makhluk yang berstatus kepribadian, yang belum pada akhirnya dan sepenuhnya membuat pilihan yang kekal. Jiwa manusia itu harus dan akan diberikan kesempatan penuh dan berlimpah, untuk mengungkapkan maksud sebenarnya dan tujuan sesungguhnya. Tapi, karena kehendak bebas, maka ada saja manusia yang menolak keselamatan. Mungkin mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Rahmat Tuhan diberikan berlimpah. Tapi jika si penjahat itu tetap menolak untuk bertobat, maka demi keselamatan seluruh keluarga alam semesta, pengadilan alam semesta secara kolektif dan adil terpaksa menjatuhkan hukuman pemusnahan pada si penjahat tersebut, yang dilakukan pada akhir zaman. Di planet kita banyak malaikat-malaikat yang jatuh dan sosok-sosok kegelapan. Mereka adalah para pemberontak. Kejahatan mereka sudah banyak. Akhir zaman ini sangat penting bagi mereka, sebab nasib mereka akan diputuskan, apakah boleh melanjutkan hidup, atau dimusnahkan. Pemusnahan itu seketika dan bukan penyiksaan.
Tuhan yang pengasih tidak menciptakan tempat penyiksaan yang disebut neraka. Buku Urantia tidak menyebut tentang neraka sebagai buatan Tuhan. Neraka itu merupakan ajaran yang berasal dari Iran dan Mesir kuno. Tuhan sebagai Bapa yang baik tidak menciptakan neraka. Tapi manusia yang jahat dan iblis dapat menciptakan neraka. Bahkan sekarang rumah kita juga dapat menjadi seperti neraka. Kita ini berada dalam galaksi lokal Nebadon. Selain galaksi ini masih ada ratusan ribu galaksi lain dalam alam semesta super Orphonton ini. Pencipta berhak menciptakan kehidupan, tapi wewenang untuk pemusnahan makhluk itu berada di pemerintahan alam semesta yang lebih tinggi, yang purba harinya, The Ancient of Days, penguasa alam semesta super Orphonton. Kemudian setelah zaman ini ditutup, maka akan dilanjutkan ke zaman yang baru dan lebih maju, zaman terang dan hidup, di mana nanti akan dipimpin oleh para guru Trinitas. Ini golongan putra Firdaus yang ketiga. Pewahyuan kebenaran alam semesta akan sangat ditingkatkan. Kita kembali beralih pada bahaya-bahaya yang berkaitan dengan akhir zaman. Apakah ada kemungkinan bumi itu mengalami kiamat dalam arti hancur? Planet kita sudah relatif stabil dan peluang bencana alam memang ada, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Lintasan tata surya dan planet kita dalam galaksi sudah dipetakan dan sudah dikenal baik. Dan sudah berulang kali dilewati, jadi kecil kemungkinan tabrakan dengan benda angkasa lain. Dengan demikian, ancaman komet, asteroid, tabrakan antar planet, radiasi matahari, black hole, pulsar, atau semua yang lain dari luar angkasa, kalaupun ada sudah diantisipasi dan dapat diatasi oleh alam semesta. Alam semesta sudah menanam kehidupan di planet ini. Teknologi mereka miliaran tahun lebih maju. Mereka punya teknologi yang mengatur planet, bintang, galaksi-galaksi, bahkan mereka katakan alam semesta ini seperti organisme hidup. Tapi bahaya memang ada dari dalam planet kita sendiri, yang dibuat oleh ulah manusia itu sendiri. Potensi bahaya pertama disebut sebagai potensi perang, disebut virus nasionalisme dan keunggulan ras. Ketika ada bangsa yang menganggap bangsa mereka lebih unggul dari bangsa lain di dunia. Nasionalisme dan keunggulan ras ini menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Hal ini sudah diramalkan buku Urantia yang selesai diwahyukan tahun 1940. Beberapa tahun setelah itu pecah Perang Dunia Kedua yang makan korban puluhan dan ratusan juta orang. Jika perang terjadi antar bangsa-bangsa kecil, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau terjadi antar blok negara besar, perang bisa benar-benar menghancurkan dunia dengan senjata pemusnah massal. Solusinya, perlu dibentuk pemerintahan planet yang demokratis. Semua bangsa harus tunduk pada satu pemerintahan planet, yang dibuat seperti federasi semua negara dunia secara demokratis dan setiap negara punya hak yang sama. Semua senjata pemusnah massal harus dikendalikan oleh pemerintah planet, yang dapat menghukum pelanggaran anggotanya. Dengan berbagai cara, maka pergaulan dan kerjasama antar bangsa harus ditingkatkan. Bahaya berikutnya adalah kalau manusia melupakan nilai-nilai spiritual, tapi mengutamakan materi. Ilmu pengetahuan berbicara fakta material. Filsafat berbicara tentang makna-makna, tapi spiritual itu bicara tentang nilai-nilai dan moralitas. Kalau spiritual lebih diutamakan, bisa menghasilkan orang-orang yang fanatik. Sebaliknya jika material paling diutamakan, maka akan terbentuk masyarakat yang lupa nilai-nilai luhur dan moral untuk membedakan mana yang baik dan jahat. Ada dua bahaya yang terjadi, yang pertama adalah materialisme, di mana manusia menolak spiritual dan menolak adanya Tuhan. Kita sudah melihat kebangkitan komunisme, yang sudah makan korban puluhan juta orang. Yang kedua adalah sekulerisme, di mana manusia mengabaikan adanya Tuhan dan spiritual. Manusia menjadi sibuk dengan urusan dan kesenangan sehari-hari saja. Ini yang kita hadapi sekarang.
Contoh bahaya jika perkembangan spiritual ketinggalan dari kemajuan teknologi adalah kelompok manusia yang mencari keuntungan dengan membuat bencana. Mereka membuat masalah pada umat manusia untuk tujuan politik dan bisnis kelompok mereka. Bahaya yang mereka buat dapat berupa kejahatan kemanusiaan dengan mengadu domba penduduk suatu negara, serangan penyakit menular dan virus, perang digital, dan sebagainya. Solusi abadi menuju perdamaian dunia menurut buku Urantia, intinya adalah persaudaraan umat manusia. Tuhan adalah Bapa, manusia adalah saudara, manusia ditempati oleh pecahan roh dari satu pusat yang sama. Kita semua bersaudara, apapun rasnya dan tingkat kecerdasannya. Anda akan mendapatkan banyak perakiraan masa depan kalau Anda membaca buku Urantia. Tapi, mengenai akhir zaman, kesimpulannya, evolusi planet ini dilakukan menggunakan tahap-tahap yang disebut zaman. Evolusi setiap zaman akan makin maju dan makin sempurna. Bagi orang yang percaya pada kasih dan kebaikan Bapa Semesta yang Maha Kuasa, kita tidak usah terlalu khawatir. Gunakan akal sehat dan kebijaksanaan hidup. Rohnya ada dalam diri kita. Dia akan memberikan petunjuk jika memang ada bahaya. Sebelum kita akhiri video ini, kita dengarkan beberapa kutipan berikut ini tentang masa depan planet kita. Urantia adalah tempat keramat sentimental seluruh Nebadon. Sebagai pemuka dari 10 juta dunia dihuni, rumah manusia Fana Mihael Kristus, sang penguasa berdaulat seluruh Nebadon, penata layan Melkisedek bagi alam-alam, sang juru selamat sistem, sang juru selamat Adamik, rekan sesama serafik, rekan para roh yang naik, pemaju Morontia, seorang anak manusia dalam keserupaan daging Fana dan pangeran planet Urantia. Dan catatan-catatanmu memberitahukan kebenaran ketika menyebutkan bahwa Yesus yang sama ini telah berjanji akan datang kembali suatu kali nanti ke dunia penganugerahan dirinya yang penghabisan, dunia salib. Kamu memperhatikan mengapa begitu banyak minat yang ditujukan ke Urantia dalam sejarah Nebadon. Planet kamu yang kecil dan tidak penting itu menjadi perhatian alam semesta lokal hanya karena planet itu adalah dunia rumah Fana Yesus dari Nazaret. Itulah tempat adegan penganugerahan yang terakhir dan kemenangan putra penciptamu, arena di dalam mana Mihael memenangi kedaulatan pribadi tertinggi atas alam semesta Nebadon. Jadi, menurut alam semesta, planet kecil ini pemuka 10 juta planet yang ada di alam semesta lokal kita, Nebadon. Tidakkah Anda bangga dengan penghargaan alam semesta pada kita? Dan menurut Anda, bagaimana masa depan planet ini? Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah mendengar isi buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta untuk zaman modern ini. Selamat mempelajari lebih lanjut. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban alam semesta untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.